Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai isu COVID-19. Virus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir 2019 dan telah menyebar ke seluruh dunia. Ini menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Beberapa kasus awal terkait dengan pasar basah di kota Wuhan, tempat klaster pertama infeksi COVID-19 tercatat. Ini merupakan momen bersejarah, karena sejak saat itu dunia mulai berubah, dan tidak tahu lagi kapan bisa normal kembali. Selama beberapa bulan, para ilmuwan telah mencapai konsensus luas bahwa virus tersebut menyebar sebagai akibat dari zoonotic spillover, atau virus itu melompat dari hewan yang terinfeksi ke manusia, sebelum menjadi sangat menular dari manusia ke manusia. Namun, teori lain yakin bahwa virus tersebut mungkin lolos dari fasilitas riset biologi utama yang terletak relatif dekat dengan pasar, yakni Institut Virologi Wuhan. Di Indonesia sendiri, pertama kali COVID dilaporkan masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di kota Depok, Jawa Barat. Kasus penularan ini pertama kali terungkap setelah pasien yang pertama melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang ternyata positif COVID-19. Penyebaran COVID sendiri berasal dari individu yang terinfeksi, bisa melalui droplet atau udara dari batuk dan bersin, kontak dekat seperti menyentuh dan berjabat tangan, atau menyentuh objek atau permukaan yang terkontaminasi virus, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Jarang sekali penyebaran melalui feses. Selain itu, metode penularan juga dibagi menjadi dua, yaitu metode yang tidak langsung dan metode langsung. Metode tidak langsung dapat melalui droplet yang tumpah ke permukaan benda. Kemudian kita menyentuh dengan tangan menyentuh ke wajah, area mata, hidung, dan mulut tanpa cuci tangan. Yang kedua bisa melalui langsung, yaitu percikan langsung dari penderita yang terinfeksi melalui jarak kurang lebih 1-2 meter dari orang yang batuk atau bersin tanpa ditutup. Droplet atau percikan yang keluar saat batuk dan bersin. Tanda atau gejala pada penderita yang terinfeksi COVID-19, gejala yang sering kali muncul adalah nyeri kepala, pegal-pegal atau nyeri otot, diare, dan dengan gejala utama selalu demam atau meriang, batuk, nyeri tenggorokan, sulit bernafas atau sesak. Istilah yang terdapat atau definisi operasional yang terdapat pada COVID-19 yang pertama itu pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan merupakan pasien yang memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit dalam 14 hari terakhir, memiliki demam lebih dari 38 derajat Celcius, memiliki riwayat kontak dengan hewan atau orang yang terkontaminasi kasus COVID-19. Sedangkan orang dalam pemantauan yaitu orang yang memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit dalam 14 hari terakhir. Pencegahan penularan COVID-19, transmisi dapat dikurangi dengan yang pertama, mencuci tangan rutin dengan sabun dan air atau hand sanitizer, terutama setelah batuk, bersin, atau menggunakan toilet, dan sebelum menyiapkan makanan dan setelah kontak dengan pasien atau barang personal pasien. Yang kedua, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan sebelum mencuci tangan. Yang ketiga, menggunakan masker medis atau bedah di keramaian. Yang keempat, menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit dan barang personalnya dan gunakan masker bila merasa tidak enak badan atau merawat orang sakit. Yang kelima, terapkan etika batuk dan bersin, tutup dengan tisu atau siku tangan, kemudian buang tisu ke tempat sampah tertutup, kemudian mencuci tangan. Yang keenam, lakukan pola hidup bersih dan sehat secara umum. Yang ketujuh, masak produk hewan sampai matang atau safety food. Yang kedelapan, diet sehat, exercise cukup, tidur cukup untuk meningkatkan sistem imun. Jika sakit ringan, minum cukup, tinggal di rumah dan istirahat, dan jika tidak membaik atau khawatir dengan gejala, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Cuci tangan cara ampuh mencegah transmisi pemutusan mata rantai COVID-19. Tidak hanya COVID-19, tapi juga berbagai penyakit lain seperti diare, flu, dan berbagai penyakit lainnya. Tapi cuci tangan harus baik dan benar dengan seluruh permukaan. Durasi 20-30 detik untuk cuci tangan menggunakan
hand rub, dan 40-60 detik untuk cuci tangan menggunakan hand wash. Dampak COVID-19 bagi perekonomian. COVID-19 adalah penyakit menular secara cepat yang disebabkan oleh coronavirus. Analisis Pentalix di sini meliputi akademisi, pembisnis, pemerintah, media, dan komunitas. Pertama, komunitas disebut dengan social power, berperan penting dalam mencegah ataupun mengendalikan COVID-19, yaitu dengan cara melakukan social distancing, menjaga protokol kesehatan, serta yang paling utama mengikuti vaksinasi COVID-19. Yang kedua, akademisi. Akademisi juga disebut dengan knowledge power. Dengan adanya pengetahuan yang cukup, maka akan terbentuk keinginan untuk menjaga diri dan menjaga orang lain dari wabah COVID-19. Pembisnis. Pembisnis di sini yaitu pengusaha tanah air yang siap membantu pemerintah dalam mensukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 agar terciptanya imunitas tubuh masyarakat yang kuat sehingga menjadi sehat dan sejahtera. Pemerintah adalah figur utama bagi masyarakat. Dengan adanya figur dan kebijakan-kebijakan yang baik, masyarakat pun akan melakukan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Dampak COVID-19 bagi pemerintahan di bidang ekonomi yang kedua yaitu melemahnya ekonomi daerah dan nasional, penurunan penerimaan pajak, perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional di kala pandemik. Tekanan penerimaan sektor pajak mempengaruhi pendapatan yang diterima pemerintah sehingga menghambat pendanaan program yang sudah direncanakan. Yang ketiga yaitu melemahnya konsumsi rumah tangga atau lemahnya daya beli masyarakat secara luas dan menurunnya investasi pariwisata. Yang kelima adalah media. Media kabar baik ataupun buruk dapat dengan cepat tersampaikan. Begitu juga dengan pengaruh penanggulangan COVID-19 dengan memberitakan tetap menjaga protokol kesehatan dan keefektifan vaksinasi COVID-19, media sangat berperan penting dalam membangkitkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasikan terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada konstitusi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Dampak bagi masyarakat terhadap beberapa penjelasannya, diantaranya adalah, yang pertama adalah dampak terhadap ekonomi. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan sepi akibat kebijaksanaan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang menganggur. Yang kedua, dampak terhadap pendidikan di Indonesia. Ketika wabah COVID-19 menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online yang kini biasa disebut School from Home atau SFH. Dan yang ketiga adalah dampak terhadap politik. Dalam sistem pemerintahan, banyak terjadi perubahan selama pandemi akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memengaruhi sistem politik yang menyebabkan penanggulangan kegiatan legislatif, isolasi, atau kematian beberapa negara dan penjadwalan ulang karena penyebaran virus 19. Demikian dampak bagi masyarakat akibat COVID-19. Analisis isu. Penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Manusia, kurangnya penegakan peraturan. Tidak ada kejelasan sanksi tegas. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya. Material,
terbatasnya jumlah sarana untuk pencegahan, terbatasnya dana, terbatasnya tenaga medis. Metode, kurangnya disiplin menerapkan protokol kesehatan, tidak serius melakukan protokol kesehatan. Mesin, kurangnya media informasi tentang bahaya COVID, alat tes kesehatan tidak tersedia secara maksimal. Tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Alternatif penyelesaian. Yang pertama, sosialisasi pemahaman tentang COVID-19. Tahapan setiap alternatifnya. Pertama, penyebaran informasi mengenai COVID-19 di berbagai media. Yang kedua, melibatkan pemerintah kecil seperti RT RW dan kepala desa. Kemudian, hasil yang diharapkan adalah bertambahnya pengetahuan masyarakat akan bahayanya COVID-19 sehingga timbulnya kesadaran masyarakat. Para pihak terkait, yaitu pemerintah, masyarakat, dan akademi. Berikutnya, sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Tahapan setiap alternatifnya adalah penyebaran informasi mengenai penerapan protokol kesehatan di berbagai media. Hasil yang diharapkan adalah kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Pihak yang terkait, pemerintah, masyarakat, dan akademi. Selanjutnya yang ketiga, melakukan razia protokol kesehatan. Tahapannya, melakukan razia di tempat ramai seperti objek wisata dan tempat makan. Memberikan sanksi kepada pelanggar. Hasil yang diharapkan yaitu kesehatan masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Pihak terkaitnya, pemerintah, masyarakat, dan pengusaha.